Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Keikutsugi Sama berdasarkan light novel. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, langkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya berakhir di mana Ars, Ariane, dan Chome melihat tragedi yang terjadi di Ronstadts saat ini, di mana kota Ronstadts mengalami kekacauan yang sangat tidak masuk akal. Dan itu terjadi setelah kuil dibakar. Dengan Ars yang berhasil mengeluarkan staf kuil yang selamat dari pembunuhan brutal oleh orang yang tidak dikenal. Meskipun pada akhirnya nyawa pria itu tidak bertahan lama, namun meninggalkan pesan bahwa tragedi itu ulah dari orang bertopeng. Nah, sekarang di sebuah gunung yang membentang dari timur laut ke barat daya berfungsi sebagai perbatasan barat alami kekaisaran, memisahkan kekaisaran Revlon besar dari kerajaan Hispania. Hanya ada satu celah di perbatasan itu, sungai yang relatif sempit yang bisa diseberangi dengan menunggang kuda. Sungai saat ini yang mengalir melalui pegunungan adalah satu-satunya titik yang menghubungkan kekaisaran dan kerajaan. Oleh karena itu, kekaisaran dapat menghentikan kemajuan kerajaan ke wilayahnya dengan menjaga satu titik itu. Kekaisaran telah membangun sebuah benteng di dekat sungai di sisinya dan menempatkan pasukan di sana. Ronstadts, kota perbatasan, bertanggung jawab untuk memasok benteng. Hanya sebagian kecil tentara yang ditempatkan di benteng selama operasi masa damai. Sebagian besar sisanya berbasis di kota Ronstadts. Fakta bahwa benteng itu saat ini dipenuhi oleh pasukan yang terdiri dari 2.500 tentara menunjukkan situasi yang mereka hadapi sekarang. Tentara Hispania juga berkumpul di tepi seberang sungai, berjumlah sekitar 10.000 orang. Kekuatan besar itu tiba-tiba saja muncul beberapa hari sebelumnya dan mendirikan kemah di seberang benteng, memelototi kekaisaran dengan penuh kebencian. Situasi tersebut telah menciptakan suasana ketegangan yang hebat di dalam benteng. Sementara itu, di sisi lain sungai, para prajurit kerajaan Hispania tinggal di kamp mereka, mengawasi benteng saat mereka bersiap untuk perang. Atau begitulah yang mereka pikirkan. Seorang kesatria Hispania yang sedang membersihkan pedangnya bergumam, kapan mereka akan bergerak untuk merebut kekaisaran. Sudah 3 hari sejak mereka tiba. Kesatria lain yang mendengarnya tersenyum lebar dengan bertanya tentang apa dia tahu apa yang terjadi saat ini. Kesatria yang berbicara pada awalnya bingung dengan jawabannya, tapi tidak berani mengungkapkannya. Intinya, mereka mengungkapkan bahwa Kekaisaran Revlon Agung sedang diserang oleh Kekaisaran Revlon Timur. Jadi, itulah kenapa mereka akan mengambil kesempatan untuk menekan Kekaisaran Revlon Agung dari barat, sehingga akan memaksa Kekaisaran Revlon Agung menerima ancaman dari kedua sisi. Meskipun membantu Kekaisaran Revlon Timur tidak menyenangkan bagi kerajaan Hispania, bagi kerajaan Hispania, Kekaisaran Timur dan Barat adalah musuh yang telah merebut wilayah dari mereka. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi Hispania. Saat orang-orang itu berbicara, kepingan asap mengepul di langit timur dan perkemahan tiba-tiba mulai bergemerisik. Kedua kesatria itu berhenti untuk melihat ke atas saat seorang utusan berlari melewati kemah, langsung menuju ke tenda besar yang terletak di belakang kemah. Utusan itu masuk dan menemukan banyak bangsawan berpakaian penjaga militer duduk di meja. Seorang pria muda bernama Quintil, putra mahkota kerajaan Hispania, yang duduk di kursi terjauh. Pria berotot di samping Quintil menyuruh utusan tersebut menyatakan laporannya. Seketika utusan itu memberi hormat dan menjelaskan kalau mereka melihat sinyal asap berwarna putih ke arah Ronstadts. Pesan itu menyebabkan keributan di seluruh tenda. Putra mahkota bagaimanapun hanya menyeringai. Quintil berdiri atas perintah pria berotot di sisinya. Dia berkata sudah waktunya bagi mereka setelah bertahun-tahun menderita di tangan kekaisaran, akhirnya mengambil langkah pertama mereka.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, semua mata di tentara Kekaisaran Barat akan tertuju pada mereka. Quintil lalu memerintahkan untuk maju ke benteng. Atas perintah Quintil, semua orang di tenda berdiri dan memberi hormat serempak. Mereka kemudian bergegas keluar dari tenda dan memberi perintah untuk maju yang disambut dengan sorakan keras. Nah, saat ini di tempat Ars, kota Ronstadт sedang dilanda kebakaran. Ponta menatap cemas saat orang-orang berteriak di seluruh kota. Ars bertanya-tanya apakah kota sedang diserang, karena salah satu pejabat kuil sebelumnya memberitahunya keadaan menjadi tegang. Ars mendengar teriakan keras di dekat jalan dan melihat kerumunan orang melarikan diri dari kejaran 3 goblin. Tanpa ragu-ragu sedikit pun, Ars mencabut Holy Thunder Sword of Caldabol dari punggungnya dan mengayunkannya. Weaver Slash membelah ketiga goblin menjadi 2. Tiba-tiba Ars mendengar sekelompok orang berteriak dari arah yang baru saja Ars memberikan serangan. Ars menyadari bahwa tebasan yang dia kirimkan telah menembus para goblin dan menghancurkan atap gedung. Tapi untungnya tidak ada yang terluka. Jadi Ars pura-pura tidak melihatnya. Ars kemudian mendengar Ariane memanggilnya dan secara refleks menjadi tegang. Ars menoleh ke belakang untuk melihat Ariane mengunus pedangnya dan menunjuk ke jalan. Melirik ke arah itu, Ars melihat sejumlah goblin dan orcs berkeliaran di jalanan. Chiome sementara itu telah naik ke sebuah rumah terdekat untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik dari kejauhan. Ars heran kenapa monster-monster ini ada di Ronstadт yang dikelilingi oleh tembok besar. Seluruh situasi ini anehnya mengingatkan Ars pada pasukan undead di bekas kerajaan Holyhead. Ariane lalu bertanya apa yang harus mereka lakukan. Ars mengalihkan perhatiannya ke tragedi yang terjadi di seluruh kota. Ars menyarankan untuk terus bertingkah seperti tentara bayaran. Jika mereka bisa memamerkan apa yang mereka miliki di sini, mungkin ada promosi ke peringkat perak menunggu kelompoknya. Ariane menatap Ars dengan aneh. Ariane pikir itu yang akan Ars katakan. Ars bilang sepertinya Ariane membaca pikirannya. Ars bermaksud menyampaikan kepada Ariane betapa terkesannya dia, tapi Ars hanya disambut oleh kemarahan Ariane. Yang berarti Ars mudah untuk dibaca. Pada saat itu juga, Chiome melompat turun dari atap dan mendarat dengan mudah di tanah. Chiome bertanya kemana mereka akan pergi. Ars melihat sekeliling sejenak untuk memeriksa sekeliling sebelum berlari. Karena Ars tidak tahu siapa atau penyebab kekacauan di Ronstadт. Namun, Ars bisa mendengar jeritan di seluruh kota. Jadi setidaknya Ars bisa mengukur di mana ada semacam ancaman yang jelas. Dengan begitu, Ars menyarankan mereka untuk pergi ke arah yang berlawanan dengan warga yang melarikan diri. Ariane menyusul dengan cepat dan menahan kecepatan di sisi Ars saat mereka berlari melawan arus kerumunan. Chiome kemudian memperingati ada goblin di depan. Chiome langsung mendarat di atas goblin dengan pelatihnya memenggal kepala goblin. Chiome tidak berhenti cukup lama hingga darah mulai menyembur dari tubuh goblin sebelum dia pergi lagi. Orcs yang hampir 2 kali ukuran goblin menginjak apa yang tersisa dari batang tubuh saat melangkah ke tampilan. Saat Orcs melihat Chiome yang mungil, dia mengayunkan tongkatnya yang kasar ke arahnya. Namun, Ariane lebih cepat dari binatang yang lambat itu, dan dia menerjang ke depan dengan pedangnya. Pedang Ariane dengan mudah menembus lapisan lemak tebal menutupi punggungnya, lalu meluncur melalui paru-parunya dan keluar dari lehernya. Orcs meludahkan darah dengan teriakan kesakitan sebelum jatuh di tempat. 2 goblin lagi muncul tetapi mereka jatuh ke tangan Ariane dan Chiome bahkan sebelum mereka sempat berkedip. Pada saat Ars akhirnya menyusul, tidak ada lagi monster yang tersisa untuk dilawan. Ars kemudian menurunkan pandangannya. Ars melihat sesuatu yang aneh di tubuh Orcs yang jatuh itu. Ariane kembali menatap Ars dengan rasa ingin tahu ketika dia memperhatikan apa yang Ars lakukan. Sebelum Ars menjawab, Ars menggulingkan tubuh Orcs yang lemas itu untuk memperlihatkan tengkuknya. Ars melihat lambang yang terlihat seperti bandit yang mengambil alih desa. Ars menyuruh Ariane dan Chiome untuk melihatnya. Ars bertanya apakah itu tampak familiar bagi mereka. Keduanya melirik satu sama lain dan kemudian turun ke leher Orcs.
Aryane terlihat bingung, tapi Chome sepertinya langsung mengetahuinya kalau itu mirip dengan para bandit yang mereka tangkap. Hanya itu, ia meyakinkan yang perlu Ars ketahui bahwa itu bukan hanya ingatannya yang kabur. Aryane kemudian mengajukan satu-satunya pertanyaan logis. Jadi, apa maksudnya? Namun, Chome dan Ars hanya bertukar pandang sebelum menggelengkan kepala. Ars bilang dia tidak tahu apa arti merek itu, tapi Ars yakin ada semacam hubungan antara bandit dan monster. Chome meriksa tengkuk goblin di mana tubuhnya tergeletak diam di tanah di sebelahnya dan memastikan bahwa itu memiliki tanda yang sama dan semakin memperkuat kecurigaan mereka. Aryane menilai siapapun yang terlibat dalam penduduk desa juga terlibat untuk serangan terhadap kota ini. Ars mengangguk setuju dengan penilaian Aryane. Masuk akal mempertimbangkan serangan terhadap Ronstad sebagai serangan langsung ke kota perbatasan, sedangkan serangan terhadap desa Stelit adalah serangan tidak langsung. Jadi, Aspania akan mendapatkan keuntungan terbesar dari serangan ini. Jika kerajaan dan kekaisaran berperang, kota itu akan menjadi depot pasokan yang sangat diperlukan bagi tentara kekaisaran yang memegang garis depan. Staf Guild mengatakan bahwa tentara tidak dapat membantu mengangkut para bandit karena mereka semua telah dikirim ke perbatasan. Ia menunjukkan bahwa pertahanan kota melemah. Jika sebuah kota di belakang garis pertempuran diserang sementara perhatian tentara berfokus pada perbatasan, itu akan merusak moral mereka. Tapi Ars bertanya-tanya, apa gunanya merek ini? Itu hanya membuatnya lebih mudah untuk mengetahui hubungan antara serangan-serangan itu. Tiba-tiba, Ars merasakan sesuatu di ujung kesadarannya. Tapi Aryane bilang mereka tidak punya waktu untuk memikirkan itu sekarang. Aryane menerjang ke depan dan menebas goblin yang tiba-tiba melompat dari geng gelap yang dikejarnya beberapa warga. Aryane menumbangkannya hanya dengan satu pukulan. Ars bergegas mengejar Aryane ke salah satu jalan raya utama kota. Di sana, Ars melihat sekelompok pria bersenjata mengawal penduduk ke tempat yang aman untuk menghindari monster dan api. Para tentara bayaran terganggu oleh para goblin tepat di depan mereka dan tidak menyadari ada 3 Ors yang mendekat dari belakang. Ars dan Aryane bergegas maju untuk memperkuat mereka, tapi sepertinya mereka tidak akan tiba tepat waktu. Ars langsung berteriak untuk memberitahu mereka. Tentara bayaran itu berbalik untuk melihat Ars berlari ke arah mereka, arah yang berlawanan dengan ancaman sebenarnya, dan mulai memanggilnya. Detik berikutnya, para Ors menyerang mereka dari belakang. Karena tidak punya pilihan lain, Ars menggunakan sial teleportasi meski penyamarannya akan terbongkar. Ars mengayunkan oleh Thunder Sword of Kadabor dan menebas satu Ors menjadi 2. Menghindari serangan dari Ors kedua dengan gandanya yang kasar. Dan kemudian Ars mengirimnya terbang dengan tendangan. Ponta masih melilit leher Ars menjerit seolah memberitahunya dia melihat sesuatu. Sesaat kemudian, Aryane berlari melewati Ars dan mendaratkan beberapa pukulan ke Ors yang Ars tendang. Dia menusuk tenggorokan dan jantungnya lalu membunuhnya seketika. Sementara Chome terbang melewati Ars menuju Ors terakhir yang tersisa dan memenggal kepalanya dengan belati gandanya. Kekuatan pukulan itu membuat kepala Ors berputar ke udara. Tentara bayaran yang baru saja ditabrak Ors menatap Ars dan menyebut mereka si Ponta bodoh. Ponta dengan ceria membalasnya. Tentara bayaran itu ragu-ragu saat melihat Ponta lalu kehilangan kata-kata. Tentara bayaran ini adalah anggota anjing bertaring hitam. Pria itu berdiri dan melotot seolah-olah tidak terima jika mereka dibantu. Ars menyarankan mereka untuk tidak lengah jika mereka tidak ingin dipukuli lagi. Para tentara bayaran tampaknya tidak menerima hal ini dengan baik, menatap Ars dengan tatapan permusuhan. Namun, suasana itu dengan cepat hilang ketika kerumunan orang yang berteriak muncul dengan goblin di belakangnya. Tentara bayaran dari anjing bertaring hitam mengangkat senjata mereka dan kembali menyerang. Ponta meneriakkan peringatan bahwa ada semacam selain para goblin dan Aryane, Chome dan Ars mulai mengamati sekeliling mereka. Ars mendengar suara siulan mendekat dari suatu tempat dan mengalihkan pandangannya ke arah itu. Sejumlah kumpulan asap putih membumbung tinggi ke langit sebelum melengkung ke bawah tepat ke arah mereka. Itu terbanting ke tanah beberapa saat kemudian. Asap yang keluar begitu tebal sehingga Ars tidak bisa melihat apa-apa.
Ars bisa mendengar suara terkejut Aryane dan Chome melalui asap setelah mengetahui mereka baru saja dilempari bom asap, bersama dengan suara pedang dan jeritan beradu. Suara utama mungkin milik tentara bayaran. Ars bertanya-tanya apakah mereka diserang oleh para goblin. Tapi terlalu sedikit waktu berlalu antara saat Ars tidak bisa lagi melihat dan jeritan para goblin yang lambat untuk menyerang. Tiba-tiba, Chome dan Aryane melompat keluar dari asap menyiapkan senjata mereka. Chome memperingati mereka untuk hati-hati karena ada musuh baru. Tepat saat Ars mendengar peringatan Chome, sesuatu muncul dari asap. Aryane dan Chome sama-sama menyerang dengan senjata mereka, meskipun mereka bertemu dengan suara logam bernada keras. Sesuatu juga terbang ke arah Ars, tapi Ars berhasil menghindarinya dengan memukul pakai jubahnya. Benda itu berdentang keras di berbatuan. Itu tampak seperti semacam pisau memanjang. Pada saat yang hampir bersamaan, 3 bayangan hitam muncul dari asap. Sosok-sosok itu berpakaian serba hitam dan semuanya memakai topeng yang sama. Salah satunya dipersenjatai dengan pedang panjang dan pedang pendek, langsung terlibat dengan Chome, sehingga percikan terbang di antara mereka berdua. Chome menyerbu langsung ke ninja bertopeng itu, menyebabkan lawannya goyah. Chome mencoba memanfaatkan kesempatan ini dan melancarkan serangan baru. Tetapi ninja bertopeng itu segera mundur. Ninja bertopeng lainnya memegang gada satu tangan mendekati Aryane. Tetapi Aryane dengan mudah menghindari serangan pertama menghadapi serangan kedua dengan pedangnya. Dan kemudian Aryane memukul mundur lawannya dengan tendangan cepat. Ninja bertopeng itu kesakitan terbang melintasi jalan dan menabrak sebuah kios. Namun, sesaat kemudian dia kembali berdiri. Sementara ninja bertopeng ketiga menerjang Ars untuk serangan cepat, tapi Ars bisa menangkisnya dengan pedang petir suci Kartabol miliknya. Namun, ninja bertopeng itu bisa mengikuti setiap serangan yang Ars luncurkan. Setelah beberapa pertarungan, ninja bertopeng mundur untuk membuat jarak di antara mereka. Dia menatap pedangnya yang terkelupas hampir seperti terkejut. Pedang petir suci Kartabol yang mistis bahkan bisa memotong sisik naga. Alasan mengapa pedang ninja bertopeng tidak patah karena dia sedikit memiringkan bilahnya setiap kali bilahnya bertemu. Ars ingat Glenis sangat ahli melakukan hal seperti itu. Tapi setiap kali Ars bertukar serang pedang, ninja itu tidak sebaik Glenis. Ada saat ini yang menegangkan, ninja bertopeng itu tampak sedikit terguncang. Sepertinya para ninja bertopeng sedang memeriksa satu sama lain. 2 pria bertopeng lainnya mengapit pria dengan pedang panjang itu dan menggelengkan kepala. Kemudian, pria dengan ganda mengeluarkan bom asap dari bajunya dan melemparkannya ke arah Ars. Sehingga saat ini asap kembali memenuhi pandangan Ars. Waspada terhadap serangan mendadak lebih lanjut, Ars mengangkat perisainya dan fokus pada lingkungannya. Tetapi tidak ada lagi yang terjadi. Ars berteriak menanyakan keadaan Aryane dan Chome. Ars menerima jawaban melalui asap kalau mereka sudah mundur dan baik-baik saja. Akhirnya, angin menerbangkan asap dan Ars bisa melihat Aryane dan Chome. Sepertinya para goblin juga menghilang bersama asap, mungkin ingin menghindari terjebak dalam pertempuran sengit dengan ninja bertopeng. Ars, Aryane dan Chome larut dalam kesunyian. Aryane rasa merekalah yang bertanggung jawab atas semua ini. Jika mereka para ninja bekerja sama dengan kerajaan Spania untuk menyerang Ronstadt, Ars yakin para ninja bertopeng itu semacam agen rahasia. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.